Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balance. Oke, jadi di sini saya akan membuat video part 4, yaitu dengan membahas peran lembaga dan industri pendukung pengembangan perbankan syariah. Oke, baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu pegawai yang ada di mall, yaitu di pegawai Vanward. Oke, baik, sebelumnya dengan kakak siapa? Nanda. Nanda. Oh iya. Saya masuk pertanyaan ya kak. Apakah perusahaan kakak memiliki nilai-nilai kearifan? Ya, Iya, oke. Apa saja nilai-nilai tersebut? kejujuran, rasa tanggung jawab sama ketepatan waktu. Oh. Mengapa nilai-nilai tersebut penting bagi perusahaan? Karena udah dari sananya mungkin Oke. Oke, saya masuk ya ke selanjutnya, yaitu bagaimana kakak menerapkan nilai-nilai tersebut? seperti kejujuran dalam berkasir, datang tepat waktu saat shift, sama rasa tanggung jawab kepada customer. Oke. Contoh apa yang berhasil kak? Mencapai target sehari-hari. Mencapai target. Oke, yang terakhir kak, bagaimana kakak mengukur keberhasilannya? Kan sudah ada target tiap hari nih. Kalau lihat dari laporannya, kalau sampai target berarti itu ada berhasil. Terima kasih kak. Si hai lu kak. Oke. Makasih kakak. Sudah. Stay tune terus di video-video selanjutnya. Oke, baik. Berikut adalah pemisahan, pengertian, tujuan, dan manfaat perbankan syariah. Pengertian perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang mencangkup 1. Larangan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. 2. Prinsip keadilan dan kesetaraan. 3. Transparansi dan akuntabilitas. 4. Pengawasan oleh lembaga syariah. Tujuan perbankan syariah. Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Mempromosikan ekonomi Islam. 3. Menghindari praktik riba dan spekulasi. 4. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam ekonomi syariah. 5. Membangun sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Oke, sekarang kita masuk ke manfaat perbankan syariah. Yang pertama yaitu keadilan dan kesetaraan dalam transaksi keuangan. Yang kedua yaitu penghindaran riba dan spekulasi. Yang ketiga, proteksi dan keamanan finansial. Yang keempat yaitu peningkatan kesadaran masyarakat tentang ekonomi syariah. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang keenam yaitu mengurangi ketimpangan ekonomi. Yang ketujuh yaitu meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Oke, baik, berikut adalah peran lembaga, industri pendukung, dan pengembangan perbankan syariah. Yang pertama yaitu peran lembaga. Peran lembaga yang pertama yaitu Bank Indonesia, Bank BI, mengatur kebijakan moneter, mengawasi kualitas aset dan likuiditas. Yang kedua yaitu Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK, mengawasi dan mengatur perbankan syariah, mengatur standar keuangan dan operasional. Yang ketiga, Majelis Ulama Indonesia, MUI, mengawasi syariah, memberikan fatwa dan mengatur standar syariah. Yang keempat ada Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia, APSINDO, yaitu mengembangkan standar industri, mengorganisir pelatihan dan workshop. Yang kelima Kementerian Keuangan, yaitu mengatur kebijakan keuangan, mengawasi pengeluaran negara. Sekarang kita masuk ke industri pendukung. Yang pertama yaitu asuransi syariah atau takaful, yaitu memberikan proteksi dan manfaat kepada nasabah. Yang kedua investasi syariah, yaitu memberikan kesempatan investasi sesuai prinsip syariah. Yang ketiga yaitu perdagangan syariah, yaitu mempromosikan perdagangan adil dan transparan. Yang keempat, teknologi finansial syariah atau fintech, yaitu meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Yang kelima, lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS, yaitu memberikan layanan keuangan mikro kepada masyarakat. 6. Perbankan online dan mobile,
yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan transaksi. Sekarang kita masuk ke pengembangan perbankan syariah. Yang pertama yaitu pengembangan produk syariah. Pengembangan produk syariah yaitu meningkatkan variasi dan kualitas produk. Yang kedua, peningkatan kesadaran masyarakat, yaitu mempromosikan pemahaman tentang perbankan syariah. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur, yaitu meningkatkan kualitas layanan dan aksesibilitas. 4. Kerjasama internasional, yaitu memperluas jaringan dan mempromosikan ekonomi Islam global. 5. Pengembangan sumber daya manusia, yaitu meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM. Yang keenam, pengembangan teknologi, yaitu meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. 7. Pengawasan dan pengaturan, yaitu meningkatkan keamanan dan stabilitas sistem keuangan. Oke, baik, kesimpulan dari materi tentang peran lembaga dan industri pendukung pengembangan perbankan syariah adalah poin utama yaitu perbankan syariah memerlukan dukungan dari lembaga dan industri pendukung untuk meningkatkan pengembangan dari kesadaran masyarakat. 2. Yaitu lembaga pendukung seperti BI, OJK, MUI, dan APSindo berperan penting dalam mengatur dan mengawasi perbankan syariah. Yang ketiga yaitu industri pendukung seperti asuransi syariah, investasi syariah, dan teknologi finansial syariah meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Yang keempat yaitu pengembangan perbankan syariah memerlukan peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan produk syariah, dan pengembangan infrastruktur. Manfaat. Nah, kita dapat mengambil manfaat yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu mempromosikan ekonomi Islam. Yang ketiga, menghindari praktik riba dan spekulasi. Yang keempat, meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Kita dapat mengambil tantangan yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat. 2. Keterbatasan infrastruktur dan teknologi. 3. Persaingan dengan perbankan konvensional. 4. Keterbatasan sumber daya manusia. Nah, dari kita dapat mengambil solusi. Yang pertama, kita harus meningkatkan promosi dan edukasi. Yang kedua, kita dapat mengembangkan infrastruktur dan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan dan produk. Yang keempat, mengembangkan kerjasama dengan lembaga lain.